Ada 4 peristiwa gempa yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang subscribe semoga dimurahkan rezekinya. Ada 4 peristiwa gempa bumi yang dicatat dalam Al-Quran, terjadi pada masa Nabi yang berbeda. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki tujuan dan maksud yang sangat penting. Allah Azza wa Jalla memiliki alasan khusus mengapa Dia memilih untuk mengguncangkan bumi dan menyebabkan kerugian jiwa pada zaman nabi-nabi tersebut. Beberapa kejadian gempa bumi pada masa nabi-nabi tersebut juga tercatat dalam ayat-ayat Al-Quran. Berikut adalah beberapa peristiwa gempa bumi yang diabadikan dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan terjadi pada zaman para nabi. 1. Gempa pada zaman Nabi Musa. Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihi salam, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai peringatan. Nabi Musa memohon ampunan dan meminta 70 orang terpilihnya untuk menghadap Allah Ta'ala setelah mereka melakukan kesalahan. Mereka tidak mau beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan gempa bumi yang begitu kuat sehingga mereka semua pingsan. Kisah gempa pada masa Nabi Musa alaihi salam ini dicatat dalam surat Al-A'raf ayat 155. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Quran Surat Al-A'raf ayat 155, 2. Gempa di masa Nabi Soleh. Dalam Al-Quran, banyak kisah tentang peristiwa gempa. Salah satunya adalah kisah gempa pada masa Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Nabi Soleh alaihi salam, yaitu Samud, tenggelam dalam kesombongan karena daerah mereka sangat subur. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengirim azab yang sangat pedih, termasuk angin kencang, guntur, dan gempa bumi yang terjadi selama 8 hari. Kisah gempa ini untuk kaum Samud tercatat dalam Al-Quran Surat Hud ayat 67. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Quran Surat Hud ayat 67, 3. Gempa di zaman Nabi Lut. Gempa bumi yang sangat dahsyat terjadi pada masa Nabi Lut alaihi salam yang menyebabkan kehancuran kaum Sodom. Gempa tersebut begitu kuat sehingga menyebabkan semburan gas metana dan letusan lava. Akibatnya, seluruh kaum Sodom ditelan oleh bumi dan negeri mereka berubah menjadi laut mati. Peristiwa ini bukanlah bencana biasa, melainkan azab bagi mereka yang melakukan perbuatan terlarang dengan sesama jenis. Azab ini untuk kaum Nabi Lut alaihi salam tercatat dalam surat Al-Ankabut ayat 34. Sesungguhnya kami akan menurunkan suatu azab dari langit kepada penduduk negeri ini karena mereka selalu berbuat fasik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 34. 4. Gempa ketika masa Nabi Syuaib. Kaum Madian pada zaman Nabi Syuaib alaihi salam juga mengalami kehancuran setelah dikenai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa gempa bumi dan guntur. Selain menentang dakwah Nabi Syuaib, mereka juga sering melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, seperti berbuat curang dalam perdagangan dan merampok kafilah pedagang. Kisah kehancuran kaum Madian ini tercatat dalam surat Al-Ankabut ayat 36 dan 37. Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 36. Mereka mendustakannya, Syuaib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-Ankabut ayat 37. Wallahu a'lam bishawab.